Di sebuah desa yang tenang dikelilingi ladang dan pohon palem, hiduplah seorang wanita bernama Halimah. Secara lahiriah, ia tampak sebagai wanita yang soleh dan terhormat. Ia sholat di depan umum, berbicara lembut dalam pertemuan, dan mengutip ayat-ayat Al-Quran ketika itu menguntungkannya. Namun jauh di lubuk hatinya dipenuhi dengan kesombongan, kecemburuan, dan tipu daya. Ia yakin dirinya lebih baik daripada semua orang di sekitarnya. Ketika ia melihat wanita lain melakukan perbuatan baik, ia akan berbisik kepada orang lain. Dia hanya berpura-pura menjadi orang benar. Tidak ada yang lebih suci dariku. Halimah suka membicarakan keburukan orang. Ia akan menyebarkan gosip, memutarbalikkan kebenaran, dan menemukan kegembiraan dalam penderitaan orang lain. Penduduk desa yang miskin menghormati penampilan luarnya tetapi takut pada lidahnya. Karena begitu ia berbicara menentang seseorang, seluruh desa akan mulai meragukan karakter orang itu. Berkali-kali, tetangga yang baik hati mencoba menasihatinya. Seorang wanita tua pernah berkata dengan lembut, Halimah, kesombongan adalah dosa. Takutlah kepada Allah, karena hati yang menjadi sombong akan menghadapi murka NYA. Tetapi Halimah hanya tertawa dan berkata dengan bangga, Allah Maha Pengasih, Dia akan mengampuniku, tidak peduli apapun yang aku lakukan. Kata-katanya mencerminkan ketidaktahuannya. Ia menggunakan rahmat Allah sebagai perisai bagi dosa-dosanya. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa jalan kesombongan selalu mengarah pada kehancuran. Para malaikat sudah mencatat perbuatannya, dan takdir telah mulai membentuk hukuman yang suatu hari akan disaksikan dunia dengan ketakutan. Suami Halimah, Yusuf, adalah pria yang rendah hati dan sabar. Ia bekerja dari fajar hingga senja di ladang, menghasilkan cukup hanya untuk memberi mereka makan. Tangannya kasar dan terluka karena bertahun-tahun bekerja keras, namun hatinya tetap lembut. Setiap malam, ketika ia kembali ke rumah dalam keadaan lelah, ia berharap mendapat kata-kata yang baik atau senyuman dari istrinya. Tetapi sebaliknya, ia disambut dengan kemarahan dan cemoohan. Halimah memandang rendah dirinya dan mencemooh kesederhanaannya. Kau menyebut dirimu laki-laki? Ia akan berteriak. Lihat suami-suami lain, mereka membawakan emas dan pakaian bagus untuk istri mereka. Dan kau hanya membawa debu? Kata-katanya menusuk hatinya, tetapi Yusuf tetap diam. Ia akan meletakkan peralatannya dengan tenang, mencuci tangannya, dan berkata, apapun yang Allah berikan sudah cukup bagiku. Aku berharap kau bisa melihat berkah yang tersembunyi dalam kesabaran. Tetapi hati Halimah dikeraskan oleh kesombongan. Ia tidak peduli dengan usahanya, juga tidak menghargai ketulusannya. Ia mulai berbohong tentang dirinya kepada tetangga, mengatakan bahwa ia malas dan tidak bertanggung jawab. Orang yang sama yang dulu menghormati Yusuf mulai berbisik di belakangnya. Di malam hari, ketika Yusuf sholat, ia menangis dalam diam. Ia mengangkat tangannya dan berkata, Ya Allah, aku serahkan rasa sakitku kepadamu. Engkau adalah saksi atas air mataku. Di atas langit, para malaikat mencatat kesabarannya sementara juga mencatat kekejaman Halimah. Setiap kata kasar yang ia ucapkan, setiap hinaan yang ia lontarkan, menambah beban lain pada timbangan dosa-dosanya. Namun, Yusuf tidak pernah mengutuknya. Ia hanya berdoa agar Allah akan membimbing hatinya sebelum terlambat. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh mereka berdua adalah bahwa keadilan ilahi tidak pernah tidur. Waktu perhitungan sudah dimulai, perlahan, diam-diam, seperti badai yang terbentuk di cakrawala. Bulan-bulan berlalu, dan meskipun ada kepahitan di rumahnya, Halimah menerima kabar yang mengubah segalanya, ia hamil. Ketika ia pertama kali mendengar kata-kata dari bidan, matanya melebar, karena bangga alih-alih bersyukur. Seluruh desa datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Para wanita membawa hadiah, para tetua mendoakannya, dan suaminya, Yusuf, berlutut bersyukur kepada Allah. Air mata memenuhi matanya saat ia berkata, Alhamdulillah, mungkin anak ini akan membawa kedamaian ke rumah kita dan melunakkan hatinya. Tetapi reaksi Halimah sangat berbeda. Alih-alih kerendahan hati, hatinya membengkak karena kesombongan. Ia merasa bahwa kehamilan ini membuatnya lebih unggul daripada setiap wanita di desa. Ia mulai menyombongkan diri dengan mengatakan, anakku akan istimewa, terpilih. Kalian semua akan lihat, Allah lebih menyukaiku daripada yang lain. Ia tidak lagi mendengarkan nasihat. Ketika suaminya mencoba berbicara dengan ramah dan mengingatkannya untuk tetap bersyukur, ia membentak. Kau cemburu karena sebentar lagi anakku akan membuatku lebih hebat darimu. Kesombongannya membutakannya sepenuhnya. Ia akan duduk berjam-jam mengagumi dirinya di cermin, berbicara lembut kepada anak yang belum lahir, mengatakan, Kau tidak seperti bayi lain. Kau ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi seiring malam berlalu, kegelisahan yang aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai merasakan gerakan di rahimnya yang tidak seperti yang pernah didengar wanita lain jelaskan.
Kadang-kadang, di tengah malam, ia akan merasakan sensasi dingin merayap di perutnya, seperti sesuatu yang hidup dan mengawasinya dari dalam. Ketika ia memberitahu bidan, wanita ITU mengerutkan kening dan berkata, "Ini bukan tanda-tanda biasa, Halimah. Mungkin kau harus lebih banyak sholat." Tetapi Halimah hanya tertawa mengejek. "Kau terlalu khawatir. Anakku akan membungkam semua orang yang meragukanku." Maka, kesombongannya tumbuh semakin kuat, tidak menyadari bahwa apa yang ia kandung bukanlah berkah, melainkan awal dari hukumannya. Langit sudah menulis takdirnya, dan tak lama lagi, dunia akan menyaksikan kengerian yang tiada duanya. Seiring kehamilan Halimah maju, malam-malam mulai menjadi gelisah dan berat. Tidur tidak lagi memberinya kedamaian. Sebaliknya, ITU menjadi pintu gerbang menuju ketakutan. Setiap malam ia akan terbangun berkeringat, jantungnya berdebar, dihantui oleh mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dalam satu mimpi, ia mendapati dirinya berdiri di tengah lapangan gelap, di bawah bulan merah darah. Angin mendesis melalui pepohonan, dan dari bayangan, seekor ular hitam meluncur ke arahnya. Matanya menyala seperti bara, lidahnya menjentikan ancaman. Ia merayap ke kakinya, melilit perutnya, dan berbisik dengan suara yang membuat jiwanya merinding. "Kau akan melahirkanku." Halimah menjerit dan terbangun gemetar. Tubuhnya basah oleh keringat, dan bayi di dalam dirinya menendang dengan keras, seolah bereaksi terhadap mimpi buruk itu. Ia menekan tangannya ke perut, mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya mimpi, katanya pada dirinya sendiri. Hanya mimpi, tetapi mimpi-mimpi ITU kembali, lagi dan lagi. Kadang-kadang ia melihat dirinya dikelilingi oleh ular, di lain waktu ia melihat sosok bayangan berdiri di samping tempat tidurnya, membisikkan ayat-ayat yang tidak dapat ia pahami. Setiap malam ia terbangun lebih lemah, wajahnya pucat, matanya cekung karena ketakutan. Suaminya, Yusuf, memperhatikan kesusahannya dan berkata dengan lembut, "Halimah, mimpi-mimpi ini tidak normal. Mungkin Allah menunjukkan kepadamu sebuah tanda, bertobatlah dan mohon ampunan." Tetapi Halimah berpaling darinya dengan marah. "Kau dan takhayulmu, itu hanya pikiranku yang mempermainkanku. Berhentilah menceramahiku." Namun, jauh di lubuk hati, percikan kecil ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang gelap di dalam dirinya, sesuatu yang bergerak bukan seperti anak kecil, tetapi seperti makhluk. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati spray tempat tidurnya dingin dan lembab. Ia melihat ke bawah dan terkesiap. Garis hitam tipis tampak bergerak di bawah kulitnya, melintasi perutnya, menghilang secepat ia muncul. Jeritannya bergema sepanjang malam, membangunkan para tetangga. Bidan bergegas ke rumahnya keesokan paginya, khawatir dengan kondisinya. Ia memperingatkannya, "Ini bukan tanda-tanda anak biasa. Kau harus kembali kepada Allah sebelum terlambat." Tetapi Halimah tertawa getir. "Apa kau pikir Allah akan menghukumku? Aku adalah pilihannya." Dan dengan tindakan pembangkangan terakhir itu, ia menyegel takdirnya. Kehadiran gelap di dalam dirinya tumbuh lebih kuat, menunggu, diam tetapi hidup, untuk hari ketika akhirnya akan datang ke dunia. Hari persalinan Halimah tiba di bawah langit yang tebal dengan awan badai. Angin melolong melalui desa, membengkokkan pepohonan dan membanting pintu seolah alam itu sendiri gemetar karena takut akan apa yang akan terjadi. Di dalam rumahnya yang remang-remang, Halimah terbaring di lantai, menjerit kesakitan. Bidan dan beberapa wanita mengelilinginya, membacakan doa dalam hati mereka. Tangisannya bergema sepanjang malam. Keringat membasahi wajahnya saat ia mencengkeram selimut dengan erat. Rasa sakit itu tidak seperti apapun yang pernah ia rasakan. Tajam, memutar, dan tidak wajar. Ia terengah-engah mencari udara dan berteriak, "Ada yang salah. Ini membakar di dalam diriku." Bidan mencoba menenangkannya, membisikkan ayat-ayat dari Al-Quran, tetapi tangannya sendiri gemetar. Rasa dingin yang aneh memenuhi ruangan, kehadiran yang berat, dan mencekik yang membuat setiap napas terasa dingin. Lampu berkedip-kedip, para wanita bertukar pandang ketakutan. Kemudian tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Udara menjadi sunyi. Untuk sesaat, ada keheningan. Bidan mencondongkan tubuh ke depan, berharap mengangkat seorang anak yang baru lahir ke tangannya. Tetapi apa yang ia lihat membuatnya mundur dalam kengerian. Seekor ular hitam panjang meluncur keluar dari bawah selimut. Tubuhnya berkilauan dan basah, matanya merah menyala seperti api. Para wanita menjerit dan berlari menuju pintu, tersandung satu sama lain karena ketakutan. Bidan menjatuhkan kain yang ia pegang, suaranya bergetar, "Ini bukan anak, ini kutukan." Mata Halimah melebar karena tidak percaya. Ia melihat ke bawah, dan di sanalah ia, melingkar dan membuka lilitannya di sampingnya, menatap lurus ke matanya. Ia menjerit dan mencoba merangkak pergi, tetapi ular itu meluncur ke arahnya, melilit kakinya. Tidak, jauhi aku,
ia menangis, suaranya pecah. Ular ITU mengangkat kepalanya dan mendesis, suaranya bergema seperti bisikan balas dendam. Tatapannya dingin, tidak berkedip, seolah-olah ia mengenalinya. Bidan melarikan diri dari rumah sambil berteriak, "Murka Allah telah turun! Menjauhlah!" Di luar, penduduk desa berkumpul, takut untuk masuk. Badai pecah, hujan menghantam atap sementara guntur menggelegar di langit. Di dalam rumah, Halimah terbaring membeku, menatap makhluk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Jam-jam berlalu sebelum ada yang berani mendekat. Ketika mereka akhirnya masuk, mereka menemukan Halimah tidak sadarkan diri. Ular itu beristirahat di sampingnya seperti penjaga yang diam. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Setiap kali seseorang mencoba mendekat, ia mendesis dan menyerang udara seolah melindungi ibunya. Sejak malam ITU dan seterusnya, orang-orang berbisik dalam ketakutan. Mereka mengatakan, Allah telah mengubah rahimnya menjadi buayan hukuman, bahwa ular ITU adalah perwujudan HIDUP dari dosa-dosanya, lahir bukan dari cinta, melainkan dari kesombongan, tipu daya, dan kekejaman. Maka dimulailah kisah kutukan Halimah, sebuah kisah yang menyebar jauh melampaui desa. Pengingat bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi, dan bahwa ketika hati mengeraskan diri terhadap kebenaran, bahkan rahmat kelahiran dapat berubah menjadi teror keadilan ilahi. Pagi setelah kelahiran ular itu, seluruh desa berdiri dalam keheningan yang tercengang. Tidak ada yang berani memasuki rumah Halimah. Cerita itu sudah menyebar seperti api. Halimah melahirkan ular. Orang-orang berbisik dalam ketakutan dan kekaguman, menyebutnya sebagai tanda hukuman ilahi. Di dalam, Halimah duduk tidak bergerak, wajahnya pucat pasi. Ular itu panjang, hitam, dan sangat tenang, melingkar di dekat kakinya, tidak pernah meninggalkannya. Ia tidak menyakitinya, tetapi kehadirannya memenuhi udara dengan ketakutan. Mata merahnya mengikuti setiap gerakan, dan lidahnya menjentikan lembut, seolah-olah ia menjaga ibunya. Yusuf, suaminya, kembali ke rumah setelah mendengar kabar buruk ITU. Hatinya tenggelam ketika ia melihat kerumunan berkumpul di luar. Mendorong mereka, ia memasuki rumah dan membeku. Di sana dia, wanita yang pernah ia cintai, duduk di sudut dengan makhluk yang seharusnya menjadi anak mereka. Ia berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Ya Allah, apa ini? Apa yang telah ia lakukan sehingga pantas mendapatkan kengerian seperti ITU? Tetua desa, seorang pria yang bijaksana dan soleh, segera tiba. Ia membuka Al-Quran dan membacakan ayat-ayat, mencari bimbingan. Setelah keheningan yang panjang, ia menutup kitab ITU dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan tindakan alam. Ini adalah murka Allah. Kesombongannya, kebohongannya, kekejamannya, semua telah mengambil bentuk. Apa yang ada di dalam hatinya telah lahir ke dunia ini. Kerumunan terkesiap, beberapa menangis, yang lain gemetar. Tetapi Halimah hanya menatap kosong ke depan, bibirnya bergetar. Ia mencoba berbicara tetapi hampir tidak bisa berbisik. Aku tidak bermaksud. Aku pikir Allah akan mengampuniku. Tetua itu menatapnya dengan kesedihan. Kau menggunakan rahmat NYA sebagai perisai bagi dosa-dosamu. Kau mengejek pertobatan. Sekarang, dosa-dosamu sendiri telah mengambil rupa di depan matamu. Sejak hari itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Ular itu menjaga rumah dengan ganas. Setiap kali seseorang datang terlalu dekat, ia mendesis keras, tubuhnya melingkar secara protektif di sekelilingnya. Bahkan Yusuf, yang patah hati dan ketakutan, tidak bisa lagi tinggal. Suatu malam, ia mengemas tas kecil, menatapnya untuk terakhir kalinya, dan meninggalkan desa sambil menangis. Halimah ditinggalkan sendirian, hanya dengan desisan anaknya yang bergema melalui kegelapan. Tahun-tahun mulai berlalu. Hujan bocor melalui atap, rumah menjadi dingin dan terbengkalai, dan Halimah menua dengan cepat. Kecantikannya memudar ke dalam bayangan. Ular itu tetap sama, diam dan selalu mengawasi, seperti pengingat hidup akan kesalahannya. Orang-orang kadang-kadang akan melewati rumahnya di malam hari dan mendengar ia terisak, memohon ampunan, memanggil, "Ya Allah, ambil kutukan ini, ampuni aku sebelum aku mati." Tetapi langit tetap diam. Tangisannya ditelan oleh angin. Maka, wanita yang pernah mengejek pertobatan sekarang HIDUP setiap hari dalam ketidakhadirannya, dikelilingi oleh ketakutan, dihantui oleh apa yang ia lahirkan, terperangkap dalam bukti HIDUP keadilan Allah. Bertahun-tahun berlalu, dan waktu ITU sendiri tampaknya melupakan Halimah. Rumahnya yang dulunya ramai telah berubah menjadi cangkang yang membusuk, dindingnya retak, pintunya tergantung longgar, dan halamannya ditumbuhi gulma. Tawa anak-anak yang pernah bergema melalui jalan-jalan desa, tidak pernah mencapai ambang pintunya lagi. Ia telah menjadi hantu di antara yang hidup, simbol ketakutan dan peringatan ilahi. Tidak ada yang mengunjunginya lagi. Para IBU akan menarik anak-anak mereka menjauh jika mereka berkeliaran terlalu dekat ke rumahnya.
berbisik, "Jauhi." Disitulah hukuman Allah, HIDUP. Di dalam, Halimah duduk di atas tikar usang, matanya cekung dan dilingkari kegelapan. Ular ITU tidak lagi mengancam, tetapi masih HIDUP, lingkar di dekatnya dalam diam, seolah terikat padanya oleh takdir. Ia tidak menyerang atau pergi. Seolah-olah ia juga telah dikutuk untuk berbagi hukumannya sampai napas terakhirnya. Di malam hari, ketika dunia di luar tidur, Halimah akan menangis pelan ke dalam kegelapan. Kesombongan yang pernah memenuhi hatinya telah lama hilang, digantikan oleh penyesalan yang mendalam dan membakar. Suaranya bergetar saat ia berdoa, Ya Allah, aku buta. Aku mengejek firman-Mu, aku menyakiti orang lain, dan aku menertawakan peringatan-Mu. Aku pikir rahmat-Mu berarti aku bisa melakukan sesukaku. Ampuni aku, wahai yang Maha Pengasih. Tetapi setiap kali ia menyelesaikan doanya, keheningan menjawabnya. Ular ITU akan mengangkat kepalanya dan mengawasinya dengan tenang, lidahnya menjentikan seolah mengingatkannya akan apa yang telah ia ciptakan, cerminan dari dosa-dosanya sendiri. Kadang-kadang, ia akan berbicara dengannya seperti seorang ibu berbicara kepada anaknya. Apakah kau dikirim untuk menghukumku, atau untuk mengingatkanku? Kau datang dariku, namun kau menakutiku. Kau hidup karena perbuatanku. Ia kemudian akan menangis sampai tubuhnya bergetar. Ular ITU tidak pernah bergerak lebih dekat, tetapi ia juga tidak pernah pergi terikat padanya sebagai bayangannya, kesalahannya yang diberi kehidupan. Musim berubah, dan Halimah menjadi tua. Rambutnya yang dulunya indah berubah putih, suaranya lemah, tubuhnya rapuh. Ia hampir tidak bisa berjalan, dan matanya tidak lagi melihat dunia dengan jelas. Penduduk desa kadang-kadang melihatnya berdiri di ambang pintu, menatap langit dengan air mata di wajahnya. Seandainya saja aku bisa kembali, bisiknya suatu malam, aku akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada suamiku. Aku akan bertobat sebelum kesombonganku menghancurkanku, tetapi waktu tidak kembali. Ia akhirnya mengerti kebenaran yang telah ia abaikan sepanjang hidupnya, bahwa rahmat Allah sangat luas, tetapi keadilannya nyata. Pertobatan adalah untuk mereka yang berbalik sebelum hukuman tiba, bukan setelahnya. Maka, Halimah menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam keheningan, tanpa keluarga, tanpa teman, hanya air matanya, doanya, dan ular yang tidak pernah meninggalkannya. Hidupnya telah menjadi gema HIDUP dari kesombongannya sendiri. Sebuah peringatan bahwa hati yang menolak untuk tunduk di hadapan Allah suatu hari akan tunduk di hadapan murka NYA. Hari kematian Halimah tiba dengan tenang, tanpa guntur, tanpa badai, hanya keheningan yang menakutkan yang menyelimuti desa seperti kain kafan. Di dalam rumahnya yang membusuk, Halimah terbaring lemah dan pucat di tempat tidurnya, napasnya dangkal, matanya terpaku pada langit-langit. Ular ITU, makhluk gelap yang sama yang tidak pernah meninggalkannya, beristirahat di samping kakinya. Tidak bergerak tetapi terjaga, matanya mengawasinya dengan ketenangan yang aneh dan tidak berkedip. Ia bisa merasakan waktunya terlepas. Udara menjadi lebih dingin, dan tangannya bergetar saat ia membisikkan doa terakhirnya. Ya Allah, aku sombong ketika seharusnya aku rendah hati. Aku kejam ketika seharusnya aku baik hati. Aku mengejek tanda-tanda-Mu ketika seharusnya aku berlutut. Ampuni aku, bukan karena aku pantas mendapatkannya, tetapi karena tidak ada yang mengampuni seperti Engkau. Satu air mata meluncur di pipinya, dan kemudian, dadanya menjadi diam. Rumah menjadi sunyi. Ular itu mengangkat kepalanya, mendesis sekali, pelan, hampir sedih, dan kemudian melingkar erat di sampingnya, seolah menjaga tubuhnya bahkan dalam kematian. Ketika penduduk desa akhirnya mendengar tentang kematiannya, mereka berkumpul dengan ragu-ragu di luar rumahnya. Tidak ada yang berani masuk sampai imam dan tetua datang. Mereka membungkus tubuhnya yang tak bernyawa dengan kain kafan putih, membisikkan ayat-ayat untuk memohon rahmat, meskipun ketakutan masih tersisa di mata mereka. Ular ITU, bagaimanapun, tidak bergerak. Ia tetap di sampingnya, tubuhnya melilit secara protektif di sekelilingnya, matanya terpaku pada wajahnya. Ketika mereka membawa tubuhnya ke kuburan, ular itu mengikuti, meluncur diam-diam di belakang prosesi pemakaman, menyebabkan penduduk desa berbisik ketakutan. Beberapa mengatakan itu adalah hukumannya yang masih berjalan bersamanya, yang lain mengatakan itu adalah jiwanya yang terlihat, menolak untuk berpisah dari dosa-dosanya. Mereka membaringkannya di tanah, membacakan doa terakhir. Tetapi begitu segenggam tanah terakhir ditempatkan di atas kuburannya, ular itu meluncur ke dalam lubang dan menghilang ke dalam bumi. Orang-orang terkesiap. Tidak ada yang berani menggalinya. Mereka menandai kuburan itu dan pergi dengan cepat, terguncang sampai ke inti mereka. Beberapa hari kemudian, seorang gembala yang melewati kuburannya mengklaim ia melihat gerakan di tanah, seolah ada sesuatu yang melingkar di bawahnya. Ia berlari kembali ke desa, gemetar. Tetua itu hanya berkata, "Jangan mendekati kuburan itu.
Biarkan dia dan perbuatannya beristirahat bersama. Ia mengejek pertobatan sampai terlambat. Sekarang, kisahnya akan hidup sebagai peringatan. Dan memang, kisahnya menyebar jauh dan luas. Dari satu desa ke desa lain, dibisikkan di antara para pelancong dan diceritakan kepada anak-anak di malam hari. Orang-orang mulai berkata, Waspadalah terhadap dosa kesombongan, karena hati yang berpaling dari Allah suatu hari akan melahirkan hukumannya sendiri. Rumah tua Halimah akhirnya runtuh menjadi debu. Tidak ada yang tersisa dari hidupnya, tidak ada tawa, tidak ada keluarga, tidak ada kegembiraan, hanya pelajaran yang dibawa penduduk desa di hati mereka selama beberapa generasi. Bahwa rahmat Allah sangat luas, tetapi keadilannya pasti. Dan hati yang menolak untuk bertobat tepat waktu suatu hari akan menghadapi dosa-dosanya, di kehidupan ini atau yang berikutnya.